Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur iwanana al muslimin al mustata'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Masih al-babus salisa asyara, bab yang ke-13, la allati linafil jinsi. La yang untuk menafikan jenis. Oke, bait 197, amala inna ij'al lila fi nakirah mufradatan ja'atka au mukarrarah ya. Amal inna yakni menasabkan isim, merofakkan khobar, jadikan untuk la atau gunakan untuk la pada nakirah, yakni yang makmulnya nakirah, isimnya ya nakirah, khobarnya ya nakirah. Mufradatan ja'atka yakni baik itu la itu datang cuma satu, au mukarrarah atau berulang. Kemarin disebutkan ya dua hal, yaitu tentang makna la an-nafiyah lil jinsi atau la allati linafil jinsi. Maknanya ya, yaitu allati kusida biha tansis ala istighroqin nafyi lil jinsi kullih ya. Yang dimaksudkan dengannya adalah tansis. Tansis itu adalah tidak mengandung kemungkinan lain ya. Nas ya, secara pasti untuk mencakup keseluruhan nafi jenis ya. Jadi ada dua, la yang beramalan amalan inna dan la yang beramalan amalan laisa ya. La rajulun fiddari dan la rajula fiddari. Kalau la rajula fiddari ini secara nas ya, secara nas, secara jelas tidak mengandung kemungkinan lain dia untuk menafikan jenis. La rajula fiddari memang tidak ada laki-laki, satu ya tidak, dua ya tidak, pokoknya tidak ada. Tapi kalau la rajulun fiddari ini muhtamal, dimungkinkan, memaksudkan memang tidak ada laki-laki di rumah itu sama sekali, tapi ada kemungkinan lain, yaitu la rajulun, tidak ada atau tidak satu laki-laki di rumah, bisa dua, bisa tiga. Makanya yang ini dinamakan secara nas, secara tansis ya, secara nas. Kalau ini menafikan jenis juga, tapi secara ihtimal ya, paham ya, kan disebut tansis karena secara nas sharih jelas menyatakan tidak ada laki-laki ya di rumah. Tetapi kalau yang ini mengandung kemungkinan, maka itu secara muhtamal ya. Secara muhtamal yakni mengandung kemungkinan tidak memaksudkan tidak ada laki-laki, atau mengandung kemungkinan memaksudkan tidak satu laki-laki ya. Nah ini secara ihtimal, ini secara nas. Itu maksudnya secara nas, paham ya? Secara nas ya. Ini juga bisa, tapi secara kemungkinan. Nah,
Kemudian syarat-syaratnya ya disebutkan yang telah lalu, yaitu beramalan pada nakiroh dan tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Kalau dipisah, ada pemisah, nanti enggak jadi beramalan, ya tidak disebut isimnya ya. Misalnya la fiha gaulun. Gaulun tidak disebut isim la, tidak ya. Ya karena la tidak beramalan. Kita lanjutkan bait yang ke-198. Al-baitu saminu wa tis'un ba'dal mi'ah. Fansib biha, maka nasabkanlah dengannya, yakni dengan sebab ia. Ha kembali kepada la. Nasabkanlah dengan sebab la itu mudhofan, ya maf'ul bih, yang mudhof, au mudhari'ah, atau yang semisalnya. Mudhari' maksudnya adalah semisal ya, semisal atau serupa. Dari kata dorok. Dorok itu adalah apa? Puting susu bagi hewan. Jadi misalnya kambing punya anak lebih dari satu ya, yang ini menyusu dari satu dorok, yang satu dari dorok yang lain. Kemudian digunakan dorok ini untuk sesuatu yang serupa. Karena biasanya kalau ini saudara sepersusuan ya, kambing misalnya, ini serupa karena sama-sama menyusu ke induk yang sama. Mudhari' maksudnya adalah yang serupa. Fi'il mudhari' disebut mudhari' karena dia serupa dengan isim ya. Serupa dengan isim, baik dari sisi makna maupun dari sisi bentuk rumusnya. Fansib biha mudhofan au mudhari'ah, maka nasabkanlah dengan la itu yang mudhof. Yang mudhof maksudnya mudhof kepada nakiroh ya, karena la tidak beramalan pada ma'rifah ya. Kalau mudhof pada ma'rifah kan ma'rifah. Nah ini mudhof maksudnya mudhof kepada nakiroh. Au mudhari'ah, atau yang semisal dengan mudhof, atau yang semisal dengan mudhof. Wa ba'da dzaka, dan setelah itu, harus urut ya. Wa ba'da dzaka, dan setelah itu, setelah isimnya itu, setelah yang nasab itu, al khobaro, khobarnya udkur rafi'ah, sebutkanlah rafi'ah dengan kamu itu merofakkannya ya, merofakkan khobar. Insya Allah ini paham ya. Nasabkanlah dengan la itu yang mudhof atau semisal dengan mudhof. Waraqibil mufrada fatihan, dan susunlah. Raqib itu artinya susunlah, tarkib, jadikanlah susunan yang mufrad fatihan dengan menfathah, kala haula wala quwata, seperti la haula wala quwata. Jadi isim la ada 3 macam. Isim la ada 3 macam. Yang mudhof, misalnya la taliba ilmin, la taliba ilmin kasulun misalnya, tidak ada penuntut ilmu itu malas. Ini mudhof, yakni taliba isim la, dia mudhof, ilmin mudhof ilaih, kasulun khobar la. Kemudian isim la yang kedua adalah syabihum bil mudhof, serupa dengan mudhof. Misalnya la talian jabalan, la talian jabalan zahirun, nah, tidak ada pendaki gunung yang nampak misalnya. Ini serupa dengan mudhof ya. Serupa dengan mudhof itu yang selanjutnya adalah menyempurnakan maknanya. Nah, dalam 2 keadaan ini maka isim la ini disebut nasab ya, mansub.
mansub. Tetapi kalau yang mufrad warokibil mufrad fatihan, maka yang mufrad itu tidak disebut nasab, tidak disebut mansub, tapi mabni. Misalnya la rajula qaimun. Nah, rajula ini ya, kata rajula ini tidak disebut mansub. Enggak. Tapi mabni. Ya. Mabni dengan fathah. Jadi isim la yang mufrad itu tidak disebut mansub tapi disebut mabni. Bedanya apa? Bedanya jelas ya. Kalau mansub itu misalnya seperti ini, tolian ada tanwinnya. Ini enggak ada tanwinnya, ya. Enggak ada tanwinnya, ini mabni. Seperti tarkib susunan khamsata asaro, enggak ada tanwinnya. Nah, ini mabni. Dan mabninya yang mufrad maksudnya di sini adalah bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof. Mansubnya adalah sebagaimana mansubnya apa? Mabninya itu adalah sesuai nasabnya. Nah, jadi harus dibedakan ya antara nasab, mansub ya dengan mabni yang sebagaimana nasabnya. Mabni sebagaimana nasabnya. Jadi kalau misalnya kita ganti la rajula ini kan isim mufrad, diganti isim musanna misalnya la talibaini indana, disebut mabni ya, disebut mabni karena mufrad. Kalau diganti jamak misalnya jamaknya misalnya la muhandisina fiddari misalnya. Nah, itu juga disebut mabni, tapi mabninya sebagaimana nasabnya. Kalau isim tunggal mufrad ini menunjukkan satu, mabninya dengan fathah. Nah, isim musanna mabninya dengan ya, jamak mudzakkar salim mabninya dengan ya, jamak muannats salim mabninya dengan apa? Kasroh kalau menjadi isim la ya. Jadi ada 3 kemungkinan isim la, mungkin mudhof, mungkin serupa dengan mudhof, dan itu yang disebutkan dalam bait 198 fansib biha ya. Nasabkanlah dengan la itu mudhofan au mudhari'ah. Yang mudhof atau yang serupa dengan mudhof. Ini disebut mansub ya. Tapi kalau yang mufrad ini, mufrad maksudnya di sini bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof, ini tidak disebut mansub tapi mabni ya. Mabni. Bedanya ya jelas ya, ini ada tanwin, kalau ini enggak ada. Kalau ini nasab mestinya tanwin ya. Nakirah tanwin. Nah. Paham sampai sini? Contoh yang mabni la haula. La haula bukan la haulan ya, la haula. Wala quwata ya. La haula wala quwata. Nggih. Kemudian beliau menyebutkan hukum yang berikutnya, wasani ij'ala marfu'an au mansuban au murakkaban. Dan yang kedua ini pada contoh di situ la haula wala quwata. Nah, la haula. Yang kedua adalah quwata ini ya. La haula yang pertama. Beliau mengatakan wasani ij'ala, dan yang kedua jadikanlah marfu'an. Boleh kamu rofakkan la haula wala quwatun. Au mansuban, atau engkau nasabkan boleh la haula wala quwatan ya. Paham Mas? Paham saya sini? Au murakkaban, atau mabni la haula wala quwata ya. Jadi kalau quwatun itu rofa, quwatan itu nasab, quwata mabni ya. Kapan itu? Kalau yang awal tidak engkau rofakkan. Wa in rofakta awalan, dan jika engkau merofakkan yang awal,
merofakkan yang awal, yakni yang la haula. Jadi la haulun misalnya. La tansiba, kamu tidak bisa menasobkan, tidak bisa menasobkan yang belakang. Jadi la haula wala quwata ini secara lughah ada 5 kemungkinan, ya, ada 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu la haula kita jadikan mabni, la haula. Kalau la haula ini mabni, maka yang belakang ini ada 3 kemungkinan. Bisa kuwatan atau kuwatun atau kuwata. Jadi kalau ini mabni ya, kalau ini mabni betul mabni, maka yang belakang la haula wala kuwatan bisa, la haula wala kuwatun bisa, la haula wala kuwata bisa. Nah, kemudian yang terakhir bagian bait 200 yang terakhir, wa in rofa'ta, dan jika engkau merofakkan awalan yang pertama, bagaimana rofa yang awal? La haulun, la haulun, la haulun. Maka ketentuannya la tansiba, kamu tidak bisa menasobkan yang kedua. Jadi kemungkinannya cuma 2, la haulun wala quwatun atau la haulun wala quwata. Tidak bisa kamu mengatakan la haulun wala quwatan, tidak boleh. Jadi ada 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada 3, la haula di mabni, belakangnya bisa kuwatan, bisa kuwatun, bisa kuwata. Berapa ini? 3 ya, sudah 3. Nah, kalau yang awal kita rofakkan la haulun, haulun ya, maka yang belakang hanya ada 2 kemungkinan, la haulun wala quwatun atau la haulun wala quwata. Tidak bisa la quwat wala quwatan. Paham ya? Ini dari sisi nahwu, ya, ini dari sisi apa? Dari sisi 5 kemungkinan itu. Kemudian dari sisi i'rab ya, semoga nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Aqil ya, insyaallah kita. Yang kita baca dulu ya. Paham ini ya? Yang pertama tentang isim la, ada berapa kemungkinan? 3. Mungkin mudhof, ya ini mudhof pada nakirah, atau sabihan bil mudhof, serupa dengan mudhof, atau mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini apa? Bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof. Bukan mufrad yang lawan dari musanna dan jamak, bukan ya. Nanti itu bahkan termasuk mufrad ya, karena dia bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof. Itu tentang isim la ya. Ada 3 kemungkinan. Hukumnya bagaimana? Kalau isim la itu mudhof atau serupa dengan mudhof, maka dikatakan apa? Mansub ya, mansub ya. Mansub. Pokoknya la nafiyah lil jinsi dulu. Kalau isim la itu mufrad, maka bukan mansub tapi apa? Mabni ya. Mabni ala ma nusiba alaihi ya. Mabni sebagaimana nasabnya. Kalau nasabnya fathah, mabni fathah. Kalau nasabnya pakai ya, ya mabninya ya. Kalau kasrah ya kasrah. Kemudian kalau la berulang, la haula wala quwata, tentu ini apa ya? Penjabaran ini tidak semuanya la nafiyah lil jinsi. Karena la nafiyah lil jinsi dia apa? Pada yang mufrad hanya mabni saja ya, mabni saja. Kalau misalnya kita baca la haulun ya tentu bukan la nafiyah lil jinsi ya, tapi secara kemungkinan boleh, yakni la yang beramalan amalan laisa ya, la haulun wala quwatun. Dari sisi makna ya, dari sisi makna misalnya la rajula walam ra'ata. Kalau misalnya kita baca la rajula walam ra'ata,
dari sisi situ. Ini nas ya, ini tidak mengandung kemungkinan bahwa kita menafikan adanya laki-laki dan kita menafikan juga adanya perempuan. Tapi seandainya kita mengatakan la rojula walam ro'atun. Kalau la rojula jelas menafikan bahwa laki-laki memang tidak ada. Tapi kalau walam ro'atun bagaimana? Bisa kita menafikan satu, bisa kita menafikan jenis, ya. La rojula walam ro'atun fidari. Bisa jadi di rumah ada dua wanita, ya. Karena kan mengandung kemungkinan sebagaimana di awal itu, ya. Kalau ini secara nas, kalau ini secara muhtamal, ihtimal, ya. Nah. Iqra Mas. Siapa namanya? Friendly. Al-halul awalu. Diartikan dulu Mas. Tidak terlepas ya. Ini. Ya berupa mudhof, yani isim la berupa mudhof. Contoh? Tidak ada budak seorang laki-laki pun. Ya, tidak ada budak seorang laki-laki pun yang hadir. Terus ai. Lahu ta'alluqun. Yakni ya serupa dengannya, yakni mudhari maksudnya adalah serupa, ya serupa dengan mudhof. Apa serupa dengan mudhof itu? Nah, dimaksud dengannya adalah setiap isim yang memiliki kaitan dengan apa yang setelahnya. Ya, sebagai penyempurna maknanya ya. Semua isim yang memiliki keterkaitan dengan yang setelahnya, ini sebagai penyempurna maknanya. Nah, terus imma dengan amalan, yakni dia beramalan kepada isim yang setelahnya. Contoh, tidak ada yang lebih baik yang mengendarai. Ya, itu yang setelahnya adalah makmul untuk serupa dengan mudhof itu. La tali'an jabalan dohirun. Terus kami. Ya, tidak ada 33 pada kami. Musabbahu mutawwalan wa diartikan yakni mamdud ya, mamdud ini yang dipanjangkan ya, ini ada apa tambahannya itu. Terus wa hukmul wal ya betul an ini isim la yang mudhof dan serupa dengan mudhof, hukumnya adalah mansub. I'rabnya terus
musyabbahin fayad wa hukmuhu ye li tarakkubihi rotihi kasyai'il fahuwa ye dah diartikan dulu ya isim la berupa mufrad yang dimaksud dengannya di sini apa yang tidak mudhof dan tidak serupa dengan mudhof. Iya. Maka masuk dalamnya dalam musanna dan jamak ya, pokoknya bukan mudhof, bukan serupa dengan mudhof. Ya, terus yang keduanya adalah mabni atas apa yang dimaksud dengan ya, hukumnya isim la yang mufrad ini adalah mabni sebagaimana nasabnya ya. Mabni sebagaimana nasabnya. Kalau nasabnya fathah ya mabni alal fathi. Terus karena murokat ya, karena tersusunnya ia bersama la bersama la dan bentuknya dan jadinya dia bersama la seperti suatu yang satu. maka ia bersamanya seperti Khamsata asaro, yakni seperti tarkib khamsata asaro, paham ya? Seperti tarkib khamsata asaro, tarkib masji ya. Tarkib masji. Dah. Gantian, Mas. Alvin. Walakin yeah. Ya, dengan sebab la ya. Maksudnya nasab karena la. Nggih. Ya, yang mufrad, maksud mufrad di awal itu adalah yang isim la tadi, yang bukan mudhof dan bukan serupa dengan mudhof. Kemudian diberi ketentuan bukan musanna dan bukan jamak, yakni mufrad secara menunjukkan satu ya. Maka mabninya dengan fathah ya, dimabnikan di atas fathah. Terus yeah. Salimu. Di sini nggak ada li zaidin ya. Nah, terus maka dimabnikannya ya, paham ya? Ini masih bahas tentang la ya. Jadi kalau dikatakan muslimina muslimah ini mabni, maksudnya kalau sebagai isim la ya. Kalau ndak ya ndak ya. Tentu itu adalah mu'rab ya, bukan mabni. Sebagai isim la, muslimina muslimah ini mabni dengan ya, karena dia tersusun bersama la. Sebagaimana rojula juga, seperti susunan khamsata asaro. Ini susunan tarkib masji. Dua kata yang seakan-akan jadi satu. Paham sampai sini? Sebelum Ibnu Aqil menyebutkan pendapat lain ya, ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur yang utama. Yang tolib bersama jumhur ya. Penuntut ilmu apalagi pemula harus bersama jumhur, kalau enggak bingung.
Nanti kalau ada pendapat lain itu setelahnya saja. Nah, terus iya. Ya, ini berbeda dengan jumhur pada isim mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Terus ya, yakni pada la muslimah ini laka. Itu pendapat lain, tapi pendapat jumhur sebagaimana yang dijelaskan lebih awal. Nah, terus wa amal ya. Minhu lisyaibi shib shib ya, shibi afan, shibi ya, shib ya, ya shibi ya. Kami ya merasa, ya, naladu, kami merasakan atau merasakan kelezatan, kenikmatan, kelezatan, jamak mas, orang-orang tua ya, shib ya, orang tua, yauma yaj'alul wildana shiba ya. Itu yang masyhur dengan kasroh sebagaimana nasabnya. Syahidnya di sini adalah pada kata wala ladzati ya, jamak muannas, wala ladzati ya. Terus nah, gantian. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Pelan-pelan ya Bapak. Paham Mas? Mas Andika? Insyaallah mudah ya. Tentang la nafiyah lil jinsi. Dan terkadang dalam qiraah itu ya beda-beda ya. Misalnya la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, qiraah jumhur. Kemudian qiraah Abu Amr, Ibnul Ala dan Ibnu Katsir la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ah ya. Ustaz tafadhal qaulul musannifi. Qaulul musannif wa ba'da dzalika al-khabara udhkur rafi'an. Ma'nahu annahu yadhkuru al-khabara ba'da bismillah marfu'an. Perkataan penulis setelah demikian khabar maka sebutkanlah merofakkannya. Maksudnya maknanya adalah bahwasanya disebutkan menyebutkan khabar setelah isim la secara jadi marfu'an hal untuk khobar ya. Khobar disebutkan dalam keadaan marfu'. Nah, terus wa jama'atin ingkana musabbahan yang merofakkan merofakkan baginya apa
Dan yang merofakkan, jadi kan amil ya, kemudian amil. Kalau misalnya kita mengatakan la rojula qaimun, la beramalan kepada rojula, rojula isim la mansub. La beramalan juga pada qaimun, qaimun khobar la marfu. Jadi yang merofakkan qaimun ini adalah la. Ini mutlak menurut siapa? Ibnu Malik ya, dan jumhur atau banyak ulama. Tapi menurut Sibawayh enggak, dirinci. Menurut Sibawayh kalau keadaan 1 dan 2 yang merofakkan ini khobar, kasulun, dohirun itu memang la. Tapi kalau yang ini enggak ya. Menurut Sibawayh kalau yang merofakkan khobar yang isimnya adalah mudhof atau serupa dengan mudhof itu memang la yang menjadikan rofa. Tapi kalau yang ini enggak, sebagaimana akan disebutkan. Nah, dan menurut Sibawayh yang merofakkannya adalah jika itu ya, itu ya, paham ya. Menurut Sibawayh yang merofakkan khobar itu la, tapi tidak semua. Kalau isimnya mudhof atau serupa dengan mudhof. Kalau isimnya mufrad, enggak. Ini lanjutannya. Nah, terus wa inka. Ya, fakhtulifa fi rafi'il khobar. Kemudian apabila isimnya mufrad bukan mudhof dan syabih mudhof, maka berbeda di dalam yang merofakkan khobar. Ya, diperselisihkan yang merofakkan khobar itu apa? Nah, terus dan Sibawayh berpendapat bahwasanya yang merofakkan la dan sesungguhnya berpendapat Sibawayh bahwasanya dia tidaklah marfu karena la. Laisa marfu'an bila, yakni dia tidak marfu karena la. Terus dan sesungguhnya dia marfu bahwasanya ya khobar untuk mubtada ya. Lah mubtada'nya mana? Mubtada'nya mana? Oh, tidak ada mubtada. Maka disebutkan lanjutnya. Nah, tafadhol. Li'an maha da bahwasanya dikarenakan madhabnya Sibawayh bahwa la dan isimnya yang mufrad dalam posisi rofa karena karena ibtida ya. Jadi di sini nanti akan lebih lagi penjelasan tentang itu, yaitu la dan isimnya ini yang mufrad menurut Sibawayh ini pada posisi rofa. Pada posisi rofa ya ketentuannya. Kalau secara rinci ya la rojula nampaknya, tapi keseluruhannya ini dianggap pada posisi rofa sebagai rofanya karena ibtida ya, ibtida. Sebagaimana kalau ini diganti dengan mubtada ya. Misalnya rojulun solihun qaimun misalnya. Kalau rojulun qaimun saja kan nggak mungkin jadi mubtada ya, karena itu tidak ada yang membolehkan nakirah jadi mubtada. Nah, ini dalam posisi rofa la dan isimnya ya. Nanti ada lagi penjelasan bahwa kalau la dan isimnya semuanya ya mahalnya itu rofa. Kalau isim la nasab ya, isim la nasab, tapi la dan isimnya posisinya apa? Rofa. Kalau dua digabung ya. Tapi kalau isim la saja nasab. Itu. Jadi ini menurut Sibawayh khobar tetap rofa. Ya, tetap rofa, tidak dirofaan oleh la. Karena la rojula adalah satu rangkaian tersendiri saja sebagai katakanlah mubtada atau pada posisi marfu karena ibtida. Lanjut Ustaz. Dan isim marfu yang setelah keduanya ya, ini setelah la dan isimnya adalah khobar dari mubtada itu.
menurutnya ya, menurutnya di dalam bentuk ini, bentuk ini kecuali di dalam isim. ya, kecuali la beramalan pada isim saja. Ini menurut Sibawayh, kalau misalnya la rojula qaimun, la ini hanya beramalan pada rojula saja, tidak beramalan pada qaimun. Qaimun tetap sebagai khobar. Ya, qaimun tetap sebagai khobar. Paham ya? Supaya belajar memahami perkataan penulis ya. Jadi tidak beramalan pada qaimun, beramalannya pada rojula saja. Nah, tapi menurut Ibnu Malik beramalan pada dua-duanya. Walaupun isimnya mabni. Lanjut Ustaz. وذهب أعفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في جزئين Kama amilat فيهما مع مضاف والمشبه wal musabbahi bihi. Nah. Dan Abbas berpendapat kepada bahwasanya khobar ini marfu dikarenakan la, maka jadilah la beramalan di dalam dua hal, Dua bagian, yakni isimnya dan khobarnya. Sebagaimana dia beramalan dengan keduanya bersama mudhof dan syabih bil mudhof. Ya, ini siapa? Akhfas berpendapat walaupun isim la itu mufrad, tetap la itu beramalan pada isim dan khobarnya ya. Al-Sibawayh berpendapat hanya beramalan pada la saja. Akhfas berpendapat la beramalan pada dua bagian walaupun isimnya adalah mufrad, sebagaimana la juga beramalan pada keduanya, ini pada dua bagian itu, isimnya dan khobarnya, bersama isim yang mudhof dan yang serupa dengan mudhof. Lanjut Ustaz. Wa asyara. Wa asyara. Wa asyara biqaulihi wa thani ij'ala ila annahu idza utiya ba'da la wal ismi al waqi'i ba'daha bi'atifin wa nakiratin mufradatin wa taqarrara la nahu la haula wa la quwwata illa billah yajuzu fihima khamsatu aujuhin. Dan diisyaratkan dengan perkataannya, dan yang kedua jadikanlah keduanya. Dan yang kedua jadikanlah itu. Alifnya alif itlaq ya. Dan yang kedua jadikanlah. Ya, ini maksudnya sampai akhir bait ya. Kepada bahwasanya apabila datang setelah la dan isimnya terletak setelahnya, maka diartikan biatif la dengan penghubung nakirah dan nakirah yang mufrad maka dan berulang la. la. Contohnya la haula wa la quwwata illa billah. Maka boleh di keduanya dengan 5 versi. Ya, 5 bentuk, betul. Ini masalah yang lain lagi ya. Wa asyara biqaulihi dan seterusnya itu masalah yang lain lagi. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya wasani ij'ala kepada bahwasanya ya, jika setelah la dan isim yang terletak setelahnya ya. Setelah la dan isim yang terletak setelahnya. Jadi setelah la, ini setelah la, isim setelah la. Kemudian didatangkan penghubung, di sini penghubungnya adalah wa ya. Dan setelah wa itu adalah mufrad, bukan mudhof ya. Kemudian la-nya diulang, lihat perkataan Ibnu Aqil, la-nya diulang, ini mufrad, maka boleh 5 versi ya, boleh 5 bentuk. Saya ulangi ya, ketentuannya tadi, setelah la dan isim yang setelah la itu ada atof, setelah la, setelah isim ada atof ya. Kemudian paling atas itu wa nakirah mufradah, dan nakirah yang mufrad. Nakirah mufrad maksudnya bukan jumlah, bukan mudhof, bukan serupa dengan mudhof ya. Ingat syaratnya itu, ingat dulu. Wa takarrarat la, dan la-nya itu berulang, tidak ada la lagi ya. Maka boleh 5 keadaan sebagaimana kita sebutkan di awal tadi ya.
5 keadaan itu kita jadikan 2 supaya mudah, yaitu la dijadikan beramalan pada yang pertama, ya la yang pertama beramalan. Maka yang kedua bisa 3 kondisi. Mungkin nasab, mungkin rofa, mungkin mabni, ya ini mabni. Kalau nasab ya, penjelasan saya sebutkan dulu. Kalau nasab maka ini atof kepada mahal isim la. Karena isim la apa? Mahalnya nasab. Karena ini mabni kan, mahalnya nasab kan, tapi mabni, mahalnya nasab. Kalau dia apa? Nasab, maka atof kan atof. Atof kepada ini atof kepada mahal isim la. Paham? Kalau rofa gimana? Atof kemana? Kalau rofa atof kepada mahal la dan isimnya, ya. Karena la dan isimnya kalau digabung ya, maka mahalnya rofa sebagaimana ini, ya. Jadi kuwatun atof kepada mana? Kepada mahal la dan isimnya, ya. Jadi atof kepada mahal la wasmiha. Paham ya? Nah, kalau mabni bagaimana? Kalau mabni maka la yang kedua ini dijadikan beramalan, ya. Kalau mabni la yang kedua beramalan. Jadi isim dari la yang kedua. Itu penjelasannya. Paham? Nah, sehingga kalau di sini apa ini? La haulun ini dirofakkan, maka tidak bisa menasobkan. Kenapa gak bisa menasobkan? Kalau nasob atof kemana? Mahal isim la. Lah ini nggak ada isim la di sini kan, nggak ada. Nggak bisa atof kepada mahal isim la, karena isim la ini nggak ada. Maka di sini tidak ada kondisi nasob. Paham? Nah ini atofnya saja ya. Kalau kuwata jelas, yaitu la yang kedua beramalan, ya kan? Ikmalul ula wa ikmalus saniyah. La haula wala kuwata. Yang awal beramalan, yang kedua beramalan sendiri, masing-masing beramalan. Kalau ini nasab, ini dengan tanwin, kan nakiroh nasab tanwin, maka atof kepada mahal isim la. Mahal isim la adalah yang ada untuk kata haula ini, mahalnya nasab, ya. Kalau rofa mahal atof kepada mahal la dan isimnya, ya. La dan isimnya mahalnya adalah rofa. Jadi kata, paham ini? Makanya di sini nggak ada nasab. Kenapa? Karena mahal isim la nggak ada. Ini isim la kan harusnya ini nasab. Ini atof kepada ini atof kepada ini. Ini kan nggak ada, nggak bisa, ya. Nah ini masih bisa. La kuwata, la beramalan sendiri. La kuwatun, kuwatun atof kepada haulun bisa, ya, kepada haulun. Itu 5 versi dan penjelasan ringkasnya. Lanjut Ustaz. Wadzalika ma'tufa yunsobu. Betul yunsoba ya. 6. Nggih. Salah satu aujuhin, ya. Dan yang demikian itu dikarenakan yang maktuf alaihi tofan kepadanya bisa jadi dia mabni bersama la dengan la atas fathah, ya, modus, atau nasab atau rofa. Apabila mabni bersamaan dengan la atas fathah, maka boleh dengan pada yang kedua. Pada yang kedua ya. 3 versi. Ya, 3 versi. Ya, jadi kalau ini mabni, maka yang kedua ini boleh 3 versi. Gantian Mas Bayu. Al-awwalu li tarakku bihi ma la asaniyati tu
amilatan khobar. amila inna Amala inna ya, amilatan amala inna. Nahwu nahwu la haula wala quwwata illa billah. ye. Yang pertama Mabni mabni di atas pada fathah ya, mabni atas fathah ya, ini kuwata. Terus karena susunannya karena tersusunnya ia bersama la yang kedua. yang Ya, bersama la yang kedua tersusun. dan berupa Hmm? la Dan la yang kedua itu yang kedua itu beramalan beramalan dengan amalan inna. contoh La haula wala quwwata illa billah. ye. Paham ya? Jadi la yang kedua beramalan sebagaimana lan inna. Kalau ini ini apa, mabni, ini bisa juga mabni. Jadi sebenarnya insya Allah sudah jelas ya. La di situ maksudnya itu juga sudah. La haula ini mungkin 3 ya. Wala quwata. Wala quwata. Wala kuwatun. Wala kuwatan. Nah, 1 2 3. Kalau ini haula 1 2 3. Nggih. Terus la nahwu nggih. La nasabal yauma wala khullatan ittasa'al kharqa ittasa'al kharqu Mas ya, kharqu ala raqi. Diartian yang kedua nasab nasab karena atof. di atas isimnya menempati posisi la dan la Yang kedua nasab karena atof kepada ya, ala kita artikan kepada. Karena atof kepada mahal isim la ya. Atof kepada mahal isim la. Isim la apa mahalnya? Nasab. Saya ulangi ya. Ini kan mufrad, bukan mudhof, bukan serupa mudhof. Dikatakan mabni ya, mabni. Kalau ini jelas mabni alal fathi ya, fi mahalli nasbin ya. Mabni tapi pada posisi nasab. Faham, pada posisi nasab ya. Dikarenakan apa? Karena la ini kan beramalan amalan inna, menasabkan isimnya. Lah ini karena bukan mansub, mabni, karena pada posisi nasab maka fi mahalli nasbin ya. Pada posisi nasab ya. Sebagaimana kalau bilang domir gitu ya, domir mabni ala mahalli raf'in fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Jadi atof kalau ini apa? Kuwatan atof kepada mahal isim la. Jadi kan nasab. Mahal isim la kan nasab. Sebagai bukti kalau mahal isim la ini nasab, kalau misalnya ini diganti dengan sabihun bil mudhof atau mudhof, dia nasab. La tolian jabalan ya, nasab. Tanwin, ini tanwin. Sebagai bukti bahwa ini mahalnya adalah nasab. Kuwatan atof kepada mahal isim la. Terus. Dan la yang kedua itu tambahan antara atof dan yang diatofkan. atif wal ma'tuf ya. Contoh la haula wala quwwata illa billah. Gunanya apa la yang kedua tambahan, yaitu untuk memperkuat nafi ya. La yang kedua walaupun dia tidak beramalan, tapi walaupun dia tambahan tapi untuk memperkuat nafi. Terus Dan diantaranya perkataan penyair tidak ada nasab pada hari ini pada hari ini dan tidak ada
apa ya? Pertemanan. Khullah apa, Mas? Ya, pertemanan ya. Itasa'al kharku ala raqi'i. Apa mana itasa'al kharku ala raqi'i? Al kharku al kharku itu adalah lubang, kharku. Walan takhriqal ardo. Ar-raqi'i adalah kain penambal. Raqi secara gitu. Jadi tidak ada nasab pada hari ini dan tidak ada pula pertemanan yang sebagaimana kain penambal itu menutupi lubang yang bolong itu. Yeah. Di sini syahidnya adalah kata la nasaba wala khullatun, ya, wala khullatun. Al kharqu itu adalah lubang, ar-raqi'u adalah penambalnya. Di sana ada ghazwatu Dzatir Riqa, ya. Dan asalisu aujuhin, yeah. La wasmiha fi maudhi'i raf'in din wa hina idzin tan. Nah, khobar takunu wa hina idzin takunu la zaidatan. Diartikan, Mas. Rafa, yang ketiga rafa, perhatikan ini ya. Yang ketiga rafa yaitu wala kuwatun. Nah, kalau wala kuwata tadi penjelasannya apa? La yang ini beramalan sebagaimana la yang pertama beramalan. Paham? La haula dia memabnikan ini, wala kuwata juga sama, la memabnikan ini ya. Wala kuwatan penjelasannya tadi bagaimana? Kuwatan atof kepada mahal isim la. Atof ini huruf atof, la sebagai tambahan untuk memperkuat nafi. Paham ya penjelasannya. Yang ketiga, kalau wala kuwatun penjelasannya bagaimana? Ada 3 kemungkinan. Paham? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sebagaimana barusan dibaca. Nah, lanjut, Mas. Coba terjemahkan ya. Terjemahan ya. Ya. Versi. Ya, kalau dibaca la kuwatun, la haula wala kuwatun. Kuwatun itu kenapa kok rofa? Ada 3 penjelasan, 3 versi. Nah, yang pertama, dia atof kepada la dan isimnya. Ya, posisi la dan isimnya sekaligus dua-duanya. Terus ya, dengan maksudnya adalah dengan sebab ya. Bi maksudnya sebab ya. Dengan sebab tidak. Menurut dan ketika itu jadilah la. Ya, jadilah la sebagai tambahan ya. Jadi wala kuwatun kalau ataf kepada posisi la dan isimnya, maka la ini tambahan. Sekali lagi tambahan fungsinya adalah untuk memperkuat nafi. Ya. Oke. Terus yang kedua, penjelasan yang kedua untuk masih wala kuwatun. Tuh. Ye. Yang kedua dulu, Mas. Bahwasanya la yang kedua itu beramalan. Ya, yang kedua penjelasannya la ini beramalan, tapi amalan sebagaimana amalan laisa. Khobarnya ya belum ada. Sampai di sini khobarnya belum ada ya, nanti. Terus walaisa lila amalun. La umrukum umru atau amru ya. Amru bisa, Mas. Amru. Sogoru
bi'ainihi. bi'aini la amma La ummali mali imkana dzaka wala abun. Nggih. yang ketiga marfu Dengan sebab sebab ketiga ya, dan tidak ada ada bagilah bila amalan padanya. Ya, penjelasan yang ketiga ini marfu sebagai ibtida. Dan ini la tidak ada amalan. Kalau begini maka atof jumlah kepada jumlah, ya. Kalau tadi kan atof mufrad kepada mufrad. Jadi ini atof jumlah kepada jumlah karena ini mubtada, nanti khabarnya tidak ada. Nggih. Terus dan demikian contohnya ya wala kuwat. Ya, contoh ini untuk 3 versi penjelasan ya. La haula wala quwatun illa billah. Nah, terus dan diantaranya perkataan beliau pernyataan penyair ya. Hada la amrukum, amrukum bisa, umrukum bisa. Ini sungguh ya demi umur kalian, as-sagharu bi ainihi adalah kehinaan yang sesungguhnya ya. Ain di sini apa ya, taukid ya, untuk menunjukkan secara zat tertentu. Misalnya katakan hada ainur riba, ini adalah riba yang sebenarnya itu. Hada ini menunjukkan sesuatu yang sebelumnya, yaitu hal yang tidak disebutkan di bait ini. Sebabnya ini bukan syahidnya lah. Ini demi umur kalian adalah kehinaan yang sesungguhnya. La ummali ingkana dzaka wala abun. Tidak ada ibu bagiku jika itu terjadi, dan tidak pula ayah. Itu syahidnya la umma wala abun. Itu suruh bangun dulu. Paham ini yang pertama ya? Paham yang pertama, Mas? Latihan memahami perkataan penulis. Nanti lama-lama kalau mutolaah sendiri biar paham ya. Jadi ini kalau la haula kita amalkan la dengan amalan inna di awal, maka yang kedua ini boleh 3 versi. Boleh la quwata, boleh la quwatun, boleh la quwatan. Penjelasannya tadi. Kalau la quwata ataf kepada ini beramalan ya, la yang kedua beramalan. Kalau la quwatan ataf kepada mahal isim la. Kalau la quwatun ada 3 penjelasan. Mungkin ataf kepada la dan isimnya, mungkin dia adalah apa? La beramalan amalan laisa, dan yang ketiga mungkin dia adalah ibtida, dan ini tidak beramalan. Sekarang yang kedua, gantian Mas Zaki mau baca? Enggak, ayo Mas Andika, gerak Mas Andika. Wa in nusiba Mas ya. Al-aujuhu ya. dan jika dinasabkan Ma'tuf alaih dinasabkan, boleh padanya pada ma'tuf maktub 3 versi yang disebutkan, yakni aku maksud mabni dan mabni dan rofa dan nasab. mabni dan rofa dan nasab. Ya, tentu ini bukan termasuk penjelasan la haula, karena ini la haula mabni ya, la mabni. Karena tadi kan la ini dinasabkan, karena ini kan nggak mungkin nasab ya. Kalau nasab itu ya kalau mudhof atau serupa dengan mudhof. Artinya ya sama. Selama ini nasab dengan ini mabni sama-sama boleh 3-3-nya ini. Ya. Tentu saja yang dibaca ini yang kedua ketika ini dinasabkan bukan termasuk bagian dari ini, karena ini tidak mungkin dinasabkan karena namanya mabni ya. Ya ini juga keluar dari yang dohir dari bait. Contoh, tidak ada budak laki-laki dan tidak ada budak perempuan. Tidak ada budaknya seorang laki-laki pun, Tidak ada budaknya seorang laki-laki pun dan tidak pula perempuan. Ya, bisa walam ro'ata, walam ro'atun, walam ro'atan.
Kalau yang awal itu dinasabkan. Dinasabkan tentu yang mudhof atau syabihum bil mudhof. Berikutnya wa in yang ini ya la haulun. Dan jika dirofakkan boleh pada yang kedua. Boleh pada yang kedua dua versi. Ya, betul. Ya, mabni atas fathah. Contohnya la rajulun wala imro'ata. Bagaimana wala imro'ata? Jadi la yang kedua beramalan amalan inna ya. La yang kedua beramalan amalan inna. Terus tidak seorang laki-laki dan pula tidak seorang perempuan. Fala lagwun wala taksima. Ya, ini tentang surga ya. Umayyah bin Abi Salt penyairnya. Tentang surga. Fala lagwun wala taksimun fiha. Apa mas artinya mas? Tidak ada kesia-siaan, ada dosa ya. Ya, tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada pula yang menimbulkan dosa. Dan apa yang mereka inginkan senantiasa ada ya. Ya, selalu ada. Atau mungkin maksudnya hadir ya. Wa ma fahu bihi abadan muqimu ay wa ma yatlubuhul insanu aw yastahihi yajiduhu hadiron daiman ya. Yang diinginkan atau yang diingini dia akan mendapati selalu ada di situ. Syahidnya adalah pada kata fala lagwun wala taksima ya. Kalau awal di rofa, yang kedua boleh mabni ya. Boleh apa mas? Boleh mabni, betul ya, boleh mabni. Kemudian yang kedua boleh rofa, yang awal di rofa, yang kedua boleh rofa. Iqra wasani. Yeah. La ala mahalli ismila. Wa in rafa'ta awalan la tansiba. La di sini yang kedua la nafiyah ya, la tansiba. Rafa. Ya, itu mengandung kemungkinan mas ya. Kalau la rajulun wala mra'atun mengandung dua kemungkinan. Mungkin mah nggak ada sama sekali, mungkin nggak satu ya. Tidak satu laki-laki dan tidak satu perempuan, mungkin. Atau tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, mungkin ya, mungkin. Lalu misalnya ini contoh di sisi makna. Kita mengatakan la rajulun fiddari dengan maksud menafikan laki-laki, jenis mah nggak ada. Dengan kita mengatakan la rajula fiddari, kalau ini jelas maksudnya memang itu. Apa bedanya? Seandainya maksudnya sama ya, la rajulun fiddari kan memungkinkan dua, mungkin memaksudkan tidak satu dan memungkinkan tidak ada sama sekali. Seandainya kita memaksudkan tidak ada sama sekali, la rajulun fiddari sama dengan la rajula fiddari. Terus apa bedanya ya?
Di antaranya menyebutkan bahwa bedanya adalah kalau la rajula fid dari itu lebih kuat. Lebih kuat. Makanya la di sini beramalan sebagaimana amalan inna. Sebagaimana inna adalah taukidul isbat, la di sini juga taukidun nafi, ya. Jadi sama-sama taukid. Jadi lebih kuat walaupun maksudnya sama. Walaupun maksudnya sama. Seandainya kita memaksakan la rajulun fid dari apa? Tidak ada laki-laki sama sekali dengan la rajula fid dari. Ini maknanya lebih kuat. Makanya amalannya amalan inna sebagaimana inna taukid isbat, la di sini taukid nafi. Oke. Wallahu a'lam. Mana tuh Mas? Oke, terus jadi mengandung dua kemungkinan ya. La rajulun wala imra'atun mengandung dua kemungkinan. Terus dan tidak ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan tidak Nasab untuk yang kedua. Karena bahwasanya ia boleh padanya mendahulukan. boleh pada yang telah lalu. Boleh pada yang Boleh pada yang telah lalu, yakni boleh nasab pada ini kuatan ya. Yang telah lalu boleh nasab. Kalau yang ini misalnya kita la haulun nggak boleh nasab. Yang pertama ini boleh nasab kenapa? Baca lanjutannya. boleh pada yang telah lalu Karena ataf kepada mahal isimlah. ya, karena ataf kepada mahal isimlah. Kalau sekarang mahal isimlah nggak ada karena la yang awal nggak beramalan. Ya, nggak beramalan amalan inna. Nah, terus dan la di sini Di sini bukan menasabkan. Maka gugur. Ya, gugurlah nasab. Paham ya? Karena la yang pertama itu tidak menasabkan atau tidak beramalan amalan inna, maka nasab ini gugur. Seandainya itu ya. Nah, terus dan oleh karena ini Sa'id berkata dan jika engkau merofakkan yang pertama maka tidak menasabkannya. maka engkau tidak menasabkan. ya, yakni engkau tidak bisa menasabkan ya, tidak bisa menasabkan yang kedua. Selesai tentang la yang mukarrar ya, mukarrarah yang berulang. Nah, berikutnya masalah lain masih tentang la. Beliau berkata rahimahullah, dan ini nanti ada apa? Hubungan dengan penjelasan yang telah lalu ya. Wa mufradan na'tan lima bniyin yali faftah wan si awin siban awirfa ta'dili ya. Dan mufrad sebagai naat untuk yang mabni, yali yang mengikuti langsung ya. Jadi kalau ada isim mufrad menjadi sifat untuk isim la yang mabni dan jatuh langsung, maka keadaan naatnya bagaimana? Faftah, maka fathahlah, yakni boleh kamu memfathah naat itu. Awin siban atau nasabkanlah, boleh kamu menasabkan. Awir fa atau rofakan, boleh ya, boleh tiga-tiganya. Takdili, engkau telah berbuat adil, artinya sama saja bagimu, boleh, sama-sama boleh. Sekali lagi ini kalau naat untuk isim la yang mabni dan jatuh langsung setelah isim la. Ya, lanjut Mas. Idza kana ismula yalihi ay lam yufsal nggih. Dzurifa ya. Asani wasmiha inda sibawaihi. Jika isim la itu mabni yang mengikutinya, yakni dia dan antaranya
dengan pemisah. Paham Mas ya? Antara dia yakni antara isim la dan antaranya ini antara naatnya ya. Tidak ada pemisah. Antara isim la dan naatnya enggak ada pemisah. Kemudian isim la itu adalah mabni. Kemudian naatnya adalah mufrad ya. Berarti berapa ini syaratnya? Biro, 3 ya. Isim la ya adalah yang mabni. Naatnya jatuh langsung, yakni tanpa ada pemisah. Naatnya berupa mufrad ya. Maka boleh naatnya ini 3 versi ya. Nah, terus boleh pada naat. Boleh pada naat 3 versi. Yang pertama Patutnya atas fathah. Karena tersusunnya iya. Susunnya iya bersama isim la. Contoh tidak ada laki-laki yang Cerdik. cerdik. Ya, tidak ada seorang laki-laki pun yang cerdik. La rajula dzurifa. Dzurifa itu bisa bermakna cerdik tapi luwes ya, supel itu. Betul, supel itu. Tidak salah. Ya, terus Yang kedua dengan nasab. dengan memperhatikan Dengan memperhatikan mahal isim la. hal isim la. Ya, mahal isim la nasab ya. Ya, mahal isim la. Kalau isim la nasab itu untuk yang mudhof atau sabihun bil mudhof ya. Kalau mahal isim la nasab itu untuk isim la yang mabni. Bisa dibedakan? Nah, setelah situlah sidik-sidik itu ya. Terus ya tidak. Dengan memperhatikan la dan isimnya, yakni mahal la dan isimnya. La dan isimnya mahalnya apa? Rofa ya. Gabungan dari la dan isimnya ya. Gabungan dari la dan isimnya mahalnya itu rofa karena ibtida. Terus Karena keduanya pada posisi rofa menurut sebagaimana yang belakang. Contoh la rajula nuridu. Ye. Berikutnya bait yang ke-202. Wa ghairu ma yali wa ghairal mufradi la tabni. Wansibhu awir raf'a iqsidi. Nah, sekarang ketentuan yang lain. Dan yang selain yang mengikuti, yakni antara naat dan isim la ada pemisah. Tadi kan syaratnya 3. Naatnya langsung, isim la adalah mabni dan naatnya mufrad. Kalau ini tidak terpenuhi satu saja ya, kalau tidak terpenuhi satu saja, ketentuannya di bait 202. Wa ghairu ma yali. Dan selain yang mengikuti, ma di sini adalah ma mausulah. Selain mengikuti, yakni ada pemisahnya antara naat dan isim la ada pemisahnya. Wa ghairal mufradi, dan selain mufrad, tidak mufrad. Mungkin naatnya bukan mufrad, mungkin isim la yang bukan mufrad. La tabni, maka jangan engkau mabnikan ya, jangan engkau mabnikan. Enggak boleh mabni, tapi masih boleh yang lain, yaitu wansibhu awir raf'a ya. Wansibhu awir raf'a iksidi. Dan kamu boleh menasabkannya, sebenarnya jangan kamu mabnikan. Boleh menasabkannya, menasabkan dengan tanwin ya. Kalau mabni enggak ada tanwinnya. Awir raf'a atau rafa iksidi, maka kamu telah berbuat baik, pertengahan. Krok Mas Aris. Takut dama. Wa waliyahu aujuhin. Aujah isim tafdil Mas ya. Ini aujuh ya, aujah. Biasanya kalau belajar fikih itu ada aujah, kalau ini aujuh enggak ya. Naat itu mufrad dan naat itu baca karo al-man'uta
al mufrad bal unnati bal ya ta'ayyanu nasbuhu. Ya, kadang kita baca nanti yang belakang tadi ikut kemana i'rabnya ya, rafa apa nasab ya. Nah, diartikan dulu Mas. Apabila tidak mengikuti langsung naat yang mufrad itu. Ya, bahkan memabenikan. Ya. La rajula. Ya, tidak bisa ya ini terus. Bahkan menjadi tertentu. Ya, jadi tertentu rofa atau nasab, tidak boleh yang lain. Ya, wa inama halal fathi. Tarkibu, nggih. Ghaira. Au? Au? Ghaira saja Mas ya. Ya, ini Ibnu Aqil menyebutkan sebabnya ya. Sebabnya kenapa nggak boleh bina? Sebabnya ya satu, yaitu tidak mungkin ditarkib ya, tidak mungkin ditarkib. Tidak mungkin ditarkib ada tiga kemungkinan sebabnya. Mungkin karena ada pemisah, mungkin karena man'utnya itu bukan mufrad, dan mungkin naatnya yang bukan mufrad. Tiga-tiganya ini nggak bisa ditarkib ya. Tiga keadaan ini nggak bisa. Kalau ada pemisah jelas nggak bisa tarkib. Nggak bisa tarkib khamsata asyara ya. Kalau yang depan itu bukan mufrad, yakni yang man'utnya bukan mufrad, juga nggak bisa ditarkib. Kalau naatnya bukan mufrad juga nggak bisa ditarkib ya. Itu sebabnya nggak boleh mabni. 6. Jadi kan. Ya terus. Nggih. Li'annahu innama jaza dikarenakan sesungguhnya boleh, yakni boleh mabni ketika tidak ada pemisah dikarenakan tersusunnya ya. Dikarenakan tarkibnya naat ya. Bersama isim ya, sebagaimana tarkib khamsata asyara. Dan dengan adanya pemisah ya tidak mungkin untuk tarkib sebagaimana ya terhalangnya bina antara nya itu mufrad ya atau selain mufrad ya. Jadi kalau ada pemisah baik itu naatnya man'utnya mufrad gak mufrad tetap gak bisa ditarkib. Kalau gak ada pemisah tapi gak mufrad juga gak bisa ditarkib. Lanjut wa asyara. Raf'uhu
Jika naat itu bukan mufrad sebagaimana seperti mudhaf dan musyabah bil mudhaf menjadi tertentu rafa'nya atau nasabnya. Wala yajuzu binahu ala fathi wa afaqa bidzalika baina ayakuna al-man'utu mufradan aw raw ghairu mufradin wala baina ayub shola ayyufsala bainahu wa baina nahwu baina ya aw la yufsalu aula yufsalu ya betul wadzalika wadhalika nahwu la rajula sahiba birrin birrin fiha wala gulama rajulin fiha sahiba birrin. ya Maka makninya di atas fathah. Maka dan tidak ada pembeda dalam hal itu tidak ada perbedaan maka tidak boleh memabnikannya atas fathah ya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu dan tidak ada perbedaan dalam hal itu di antara antara ya antara manutnya itu mufrad atau manutnya tidak mufrad dan tidak ada di antara pemisah dan tidak pula antara dan tidak pula antara antaranya dan antara naat dipisah atau tidak dipisah. Dan hal itu seperti ya ar-rajula sahiba birrin fiha wala gulama rajulin fiha sahiba birrin. ye karena ini naatnya adalah sahiba birin itu adalah naatnya tidak bisa mabni itu dihukumi apa mansub ya pemilik kebaikan wala gulama rajulin fiha sahiba birrin. Ye wa hasilu ma fil baitaini dan kesimpulan yang ada di dua bait itu annahu idza kana na'tu mufradan wal man'utu mufradan wa lam yufsal bainahuma jaza fi na'ti salah satu aujuhin nahwu la rajula dzarifa wa dzarifan wa dzarifun wa illam yakun kadzalik ta'ayyana raf'u aw nasbu wa la yajuzu al bina'u. Kesimpulannya kalau naatnya mufrad, man'utnya mufrad, gak ada pemisah, maka boleh naatnya itu 3 versi. Mungkin itu mabni atau nasab atau rofa. Kalau tidak demikian maka rofa atau nasab saja, gak boleh mabni. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dan sudah jam 9 lebih ya. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin.